Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Labibah. Di sini saya ingin membacakan tentang etika humas pemerintah BUMN. Melalui unit atau program kerjasama humas tersebut, pemerintahan dapat menyampaikan informasi pembangunan, menjelaskan mengenai kebijakan atau tindakan-tindakan, serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas pemerintahan menurut John D. Millett dalam bukunya Management in Public Service: The Question of Effective Performance, yang artinya peran humas atau PR dinas di instansi atau lembaga pemerintahan. Terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut. 1. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat atau learning about public desire and aspiration. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan dan nasihat atau sumbangan saran dan menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah yang dikehendaki oleh pihak publiknya, atau advising the public about what is should deserve. Yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan tercipta hubungannya memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintah, atau ensuring satisfactory contact between public and government official. Dan yang keempat, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan, atau informing and about what agency is doing. Menurut Dimox and Koenig, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupaya memberikan penerapan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat atau public service, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut. Kedua, mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban nasional. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta mengabdi di aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing secara konsisten serta profesional. Keberadaan humas pemerintah. Keberadaan Departemen Kehumasan atau Public Relation Department di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun operasional. Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affairs, dan public communication dalam upaya menyebarkan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal atau masyarakat. Pada umumnya, peran humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, atau the public relation are functional as a tools or channels of government publication activity. Yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebar informasi mengenai publik pembangunan nasional atau daerah, informasi melalui kerjasama dengan publik media massa atau pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, sehingga menggunakan alat media komunikasi tradisional seperti pemutaran musik, wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya untuk menyampaikan pesan pembangunan nasional. Sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban humas atau PR adalah bertindak sebagai komunikator atau narasumber untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah atau backup the government work program supporting. Memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif atau good relation, konsep kerja yang terencana baik atau work program concept, hingga mampu menciptakan citra yang baik bagi lembaga dan yang diwakilkan, serta membangun opini publik yang positif atau good image market and positive of public opinion. Secara garis besar, humas atau PR instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupa memberikan informasi atau pesan-pesan yang sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyampaikan aspirasi atau keinginan publik masyarakat yang diselarakan dengan kepentingan bagi instansinya demi terciptanya tujuan bersama. Yang kedua, fungsi pokok humas pemerintah. Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilkan. Yang kedua, memberikan pelayanan menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu
mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik atau masyarakat, serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat dan lain pihak. Yang keempat, berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ketiga, peran atraksi dan strategi kehumasan pemerintah BUMN atau BHMN. Nah, peran taktis atau strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal bagi berikut. Yang pertama, secara taktis dalam jangka pendek, humas atau PR interaksi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, secara strategis atau jangka panjang, humas atau PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan atau decision making process dalam memberikan sumbangan saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyelesaikan program kerja lembaga bersangkutan hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerjasama dan mendapatkan dukungan masyarakat. Pengertian peran ganda humas pemerintah dan lembaga BUMN atau badan usaha milik negara tersebut di atas dalam upaya menunjang how to support of PR government activities. Melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan lembaga bersangkutan. Dengan demikian, pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansi atau khalayak menjadi target sasaran. Yang kedua, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak, serta menarik perhatian terhadap audiensnya. Yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum atau opini publik yang mengutamakan terhadap instansi atau lembaga yang diwakilkannya. Yang keempat, untuk menjalin hubungan yang baik, saling bekerjasama mencapai dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapi secara rutin. Yang pertama, kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijakan dari pemimpin instansi atau lembaga yang dengan publik internal dan eksternal. Yang kedua, sebagai pusat pelayanan dan memberikan informasi atau narasumber berita baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. Yang ketiga, melakukan pendokumentasi dari setiap kegiatan publik dan peristiwa ajang khusus acara penting special event di lingkungan instansi atau lembaganya, baik yang disimpan dokumentasi dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Yang keempat, pengumpulan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan memperluas untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang. Yang terakhir, kemampuan menciptakan produk-produk publik humas atau PR sebagai news clipping, space writing concap, news release, press release, internal PR messaging, brochure, company profile, dan annual response publication. Yang keempat, etika humas pemerintah atau Bakhos Humas sebagai yang telah digariskan oleh SK Menpen No 311971 melalui Bakhos Humas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang dikoordinasi oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi. Tugas dan fungsi Bakhos Humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu Menteri Penerangan RI atau sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam menetapkan kebijakan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara humas, departemen, dan lembaga pemerintahan atau negara. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kegiatan Bakhos Humas selama ini selain mengadakan pertemuan berkala antara para anggota adalah kegiatan untuk menyelenggara pendidikan dan penelitian seminar serta workshop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambahkan wawasan pikiran. Dari kegiatan tersebut
atas harap berperan lembaga atau organisasi profesi Bakom Humas di instansi pemerintah dalam lembaga BUMN atau BHMN direlasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kegiatan masing-masing di lembaga atau departemen pemerintahan yang perusahaan milik negara, kemudian saling menukar informasi. Organisasi profesional Bako Humas dapat berperan sebagai forum konsultan dan menyelenggarakan pertemuan rutin bagi para pejabat humasnya. Yang kedua, mengadakan kontak pertemuan antar pribadi pejabat humas hingga mempermudah koordinasi hubungan kedinasan dan kerja humas pada masing-masing lembaga. Yang ketiga, berupaya meningkatkan profesionalisme bagi staf anggota Bako Humas baik di bidang teknik maupun manajemen operasional kehumasan dalam melancarkan kegiatan penerangan. Yang keempat, menyelenggara usaha-usaha ke arah cipta suasana keluarga antar pribadi pejabat humas pemerintah dan BUMN atau BHMN. Yang kelima, menyelenggara seminar dan diskusi untuk membahas topik yang relevan yang dianggap cukup penting. Yang terakhir, menyelenggara studi tour, studi trip, meninjau langsung atau on the spot ke daerah pusat pembangunan. Kemudian, kalau diuraikan secara rinci, tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two words Chief of Communication adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertuansi demi kepentingan tujuan politik dan birokrasi dinas kepemerintahan. Yang kedua, memberikan peran dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan nasional. Yang ketiga, mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan langkah-langkah serta melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat, menyampaikan dan memonitoring pendapat umum yang berkembang agar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan, aspirasi, pendapat, dan perspektif masyarakat terhadap pemerintah. Monitoring tanggap atau respon masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang bertujuan menyampaikan kepada instansi bersangkutan. Yang keenam, membujuk masyarakat agar lebih aktif dan dalam berperan serta menunjang program pembangunan perekonomian masalah bidang Sospolbud, Hankamnas, kepedulian lingkungan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar, serta mengembangkan bidang pariwisata. Yang ketujuh adalah turun aktif menyukseskan lebih spesifik mengenai program pembangunan nasional, kampanye KB atau keluarga berencana, membayar pajak kendaraan atau kendaraan hukum, GDN, Gerakan Disiplin Nasional, PIN, Pekan Imunisasi Nasional, dan lain sebagainya. Yang kelima, sikap kepribadian humas pemerintah sesuai dengan kode di Honest, kode kehormatan sebagai juru penerangan harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, juru penerang yakni akan kebenaran negara Pancasila. Yang kedua, juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah. Yang ketiga, juru penerang milita di dalam jiwanya, pikiran, dan perbuatan berdisiplin tinggi atau militer. Apa saja pemerintahan harus dilaksanakan. Yang keempat, juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, juru penerang harus bijaksana dalam menggauli kehidupan dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya. Yang keenam, juru perang bijaksana dalam pergaulan hidupnya. Yang ketujuh, juru perang adalah patriot sejati semua profesi. Nah, Triprasetya penerangan. 1. Juru penerang adalah pendukung cita-cita negara. Yang kedua, juru penerang adalah penegak rakyat melaksanakan cita-cita negara. Yang ketiga, juru perang adalah pembimbing opini publik. Nah, 6. Tugas, kedudukan, tujuan, dan kegiatan Boku Humas. Tugas dan kedudukan Boku Humas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, menurut SK Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kominfo nomor 03 ASK Meneng 1 2002 tertanggal 18 Januari 2002 dan sebagai pengganti keputusan sebelum dari SK Panmen RI No
31 tahun 1971 sebagai berikut. Boku Humas bertugas yang pertama, membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, mengadakan koordinasi dan kerjasama antara humas departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara serta BUMN. Yang ketiga, perencanaan dan melaksanakan kegiatan humas. Kemudian kedudukan Boku Humas adalah Badan Koordinasi Kehumasan. Selanjutnya dalam surat keputusan ini SK Kominfo No 031/2002 disingkat Boku Humas. Yang kedua, keanggotaan Boku Humas terdiri dari humas-humas departemen, lembaga pemerintahan, non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara serta BUMN. Yang ketiga, Boku Humas dikoordinasi oleh Lembaga Informasi Nasional yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian, menurut SK Kepala Lembaga Informasi Nasional nomor 30 SKKALIN 2002 yang berkaitan dengan pedoman tata kerja Boku Humas bertujuan dan kegiatan Boku Humas adalah sebagai berikut. Tujuan Boku Humas. Yang pertama, Boku Humas bertujuan untuk meningkatkan kerjasama layanan informasi dan mengembangkan potensi kehumasan. Yang kedua, prinsip kerja dalam pencapaian tujuan tersebut. Ayat 1 pasal ini berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai realistis koordinasi dan kerjasama dalam melancarkan arus informasi. Boku Humas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah khususnya bidang layanan informasi. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan mengembangkan profesi kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. Yang keempat, melihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. Sejak tahun 1967, yaitu terbentuknya Badan Koordinasi Antara Humas Departemen dan Lembaga Negara atau Boku Humas. Pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijakan politik pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan menyebarluaskan informasi dalam rangka meyakini masyarakat atau dalam hal menerjemahkan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, menerapkan dan menampung informasi dari masyarakat. Yang keempat, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka komunikasi dua arah timbal balik. Yang terakhir, ikut serta secara aktif menciptakan iklim yang kondusif untuk mengamankan politik pembangunan atau program pembangunan nasional. Nah, yang selanjutnya B, bentuk organisasi non-profitnya. Pengertian organisasi non-profit menurut Kutip Center dan Brown 2005-20 yaitu keberadaan organisasi non-profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yaitu delegative public led to private group. Dari pengertian non-profit, sektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara terhadap 5 jenis divisi organisasi non-profit sebagai berikut. Yang pertama, secara singkat yaitu terdapat beberapa kelembagaan. Sesungguhnya berarti organisasi tersebut memiliki piagam atau perizinan, kegiatan penyelenggara, pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatan relatif permanen. 2. Privat merupakan organisasi non-profit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah meski organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. Yang ketiga, non-profit distributing. Organisasi non-profit yang tidak sama dengan organisasi di sektor privat tidak berupaya mencari keuntungan atau profit bagi pihak pemilihan dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapat lebih dipengaruh untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berpotensi mencari profit. Yang keempat, ada
Self-governing merupakan organisasi non-profit bebas dan mendirikan serta memiliki kontrol sendiri, kemampuan merencanakan prosedur secara mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar, kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi non-profit yang bebas dan independen, bebas ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah. Yang kelima adalah volunteer secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi dari sukarela dalam organisasi non-profit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi non-profit yang bersikap melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat. Nah, bentuk-bentuk pelayanan organisasi non-profit, public relation atau humas pada sebuah lembaga organisasi non-pemerintahan dan non-profit orientasi terhadap pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan penasehatan hukum, konsultasi hukum, dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi klien ketika berperkara hukum di pengadilan. Yang kedua, bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya yang menentukan ajaran agama dan peribadatan bagi umatnya masing-masing. Yang ketiga, bidang seni dan budaya pop modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan. Yang keempat, lembaga yayasan, bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, bidang profesi pelayanan kesehatan dan paramedik serta kedokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Yang keenam, bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitas, penyembuhan narkoba, serta pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawat orang jompo, rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan penyakit sosial lainnya. Dan yang ketujuh, termasuk humas organisasi non-profit BUMN atau BHMN, baik bergerak di bidang produksi strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum atau public service and utility yang terdapat di Departemen Pemerintahan, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Nah, terakhir, bidang profesi organisasi lembaga swadaya masyarakat LSM, terus YLKI, Yayasan Lembaga Konsultan Indonesia, LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, ICW, Indonesia Corruption Watch, dan organisasi non-profit lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.